Nama saya Titil Purnamasari dengan NIM 12310011135, Manajemen 22, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Program Studi Manajemen Angkatan 2023 Universitas Bakri. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan yang berjudul Bisnis Just Tip atau Jasa Titip. Yang pertama ada latar belakang. Just Tip adalah singkatan dari jasa titip. Konsep ini berasal dari Jepang dan menjadi populer di berbagai negara, termasuk Indonesia. Just Tip merupakan sebuah layanan yang memungkinkan seseorang untuk membeli barang dari luar negeri melalui jasa titip orang lain yang berada di negara tersebut. Dengan menggunakan jasa titip, seseorang dapat membeli barang yang sulit atau mahal di Indonesia, namun lebih mudah dan murah di negara asalnya. Jasa titip merupakan bisnis yang biasanya dilakukan oleh seseorang yang tengah melakukan traveling, ataupun seseorang yang tinggal di dalam negeri maupun luar negeri, dan membuka jasa pembelian barang yang dibeli oleh orang lain atau bisa disebut konsumen. Dan penyedia jasa tersebut bisa membelikan barang atau produk dengan contoh baju, tas, sepatu, aksesoris, dan lain-lain. Konsumen akan mengirim permintaan terlebih dahulu mengenai barang apa yang ingin penyedia jasa titip belikan. Jasa didefinisikan sebagai setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya bersifat intangible dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. Selanjutnya itu ada rumusan masalah. Yang pertama, apa keuntungan menggunakan Just Tip? Yang kedua, bagaimana cara memulai bisnis Just Tip? Yang ketiga, produk apa saja yang ditawarkan dalam Just Tip? Selanjutnya, ada landasan teori. Yang pertama ada pengertian Just Tip. Just Tip adalah layanan berupa jasa dari suatu pihak yang ditawarkan kepada seseorang yang ingin membeli suatu barang di suatu tempat, tapi tidak bisa pergi ke tempat tersebut untuk membeli sendiri barang yang diinginkannya. Dalam hal ini, pihak yang menawarkan usaha Just Tip biasanya sedang berkunjung ke suatu tempat atau wilayah yang di sana banyak menyediakan barang-barang tertentu. Tepatnya, barang-barang yang diminati banyak orang dari wilayah asalnya dan barang-barang tersebut tidak ada di wilayah asalnya. Selanjutnya ada cara memulai usaha Just Tip. Yang pertama yaitu buat akun media sosial khusus untuk bisnis Just Tip. Yang kedua, memiliki akses ke penyedia produk. Yang ketiga, tarif jasa titip yang masuk akal. Yang keempat, testimoni pelanggan. Yang kelima, meyakinkan konsumen bahwa produk original. Keuntungan dari usaha Just Tip. Secara umum, besarannya bisa berbeda-beda, tergantung jenis atau jumlah barangnya. Biasanya, keuntungan yang diambil sekitar 15-20% dari harga barang tersebut. Besaran margin itu bisa digunakan untuk ditabung atau diputar lagi untuk mendanai bisnis yang lainnya. Usaha Just Tip ini secara garis besar tidak memerlukan modal yang besar. Selanjutnya, ada pembahasan. Yang pertama, keuntungan menggunakan Just Tip. Keuntungan menggunakan Just Tip yaitu 1. Akses pasar yang sulit didapatkan di Indonesia. 2. Harga yang lebih terjangkau. 3. Modal yang minim atau kecil. 4. Cara pemasaran yang mudah. 5. Terdapat berbagai pilihan pembayaran. Yang kedua ada cara memulai bisnis Just Tip. Caranya yaitu 1. Buat akun media sosial khusus untuk bisnis Just Tip. 2. Memiliki akses ke penyedia produk. 3. Tarif jasa titip yang masuk akal. 4. Testimoni pelanggan. 5. Meyakinkan konsumen bahwa produk original. Yang ketiga, ada produk apa aja sih yang ditawarkan dalam Just Tip? Yang ditawarkan dalam Just Tip ada berupa barang branded, tiket konser, makanan, skincare, dan juga fashion. Selanjutnya, bagian penutup. Kesimpulan.
Dalam penutupan makalah tentang just tip, kita dapat menyimpulkan bahwa just tip atau jasa titip telah menjadi fenomena yang signifikan dalam era globalisasi ini. Dengan memanfaatkan teknologi dan konektivitas, just tip memberikan kemudahan bagi konsumen untuk memperoleh produk dari berbagai belahan dunia. Meskipun memberikan keuntungan ekonomis dan akses yang luas, perlu diingat untuk tetap berhati-hati terhadap risiko dan tata cara yang baik dalam melakukan just tip. Semoga makalah ini dapat memberikan pemahaman lebih dalam tentang peran dan implikasi just tip dalam konteks masyarakat modern. Saran. Dalam memberikan saran terkait just tip, beberapa hal dapat diakomodasi. Pertama, penting untuk selalu memilih penyedia just tip yang terpercaya dan memiliki reputasi yang baik. Kedua, konsumen sebaiknya melakukan riset menyeluruh terkait aturan bea cukai dan regulasi pengiriman internasional untuk menghindari masalah hukum. Selain itu, disarankan untuk memahami dengan jelas biaya tambahan yang mungkin timbul selama proses just tip. Selanjutnya, konsumen sebaiknya aktif berkomunikasi dengan penyedia just tip untuk memastikan transparansi dan memperoleh pemahaman yang baik tentang status pesanan. Sekian hasil presentasi saya. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.